Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria Gereja GBI Genesaret Kediri yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu bersama-sama, tetapi tetap dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, sukacita yang dari-Mu Tuhan. Hingga hari ini kami senantiasa berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau sekolah minggu bersama-sama. Berkati sekolah minggu kami hari ini, dari awal sampai akhir Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, memberikan sukacita kemenangan buat kami semua. Bapa di surga, kami mohon ampun atas segala dosa, kenakalan kami yang kami perbuat. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih, kami naikkan doa ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan memujikan satu pujian bersama-sama dengan penuh sukacita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Kita pujikan sekali lagi. Jangan kamu khawatir. Kita ganti. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah memuji Tuhan dan saatnya kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pelajaran 7, Aku dipelihara Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 dengan judul perikop Mana Sabat. Adik-adik yang kasih Tuhan, duduk manis, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berada di pegunungan yang namanya Padang Gurun Sin, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel-ngomel kepada Allah, kepada Musa, kepada Harun. Mereka teriak-teriak karena apa ya? Lalu mereka berkata, kalau harus mati, kenapa kami harus mati di sini? Kami lebih baik berada di bangsa Mesir. Kami tidak kekurangan.
Kenapa kalau kami berada di sini kami malah kelaparan?" Lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan roti dari langit." Lalu Musa mengumpulkan bangsa Israel dan menyampaikan kepada mereka bahwa Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir akan mengirimkan roti. Dan benar, pada waktu petang di perkemahan bangsa-bangsa Israel itu banyak burung-burung datang. Dan ketika pagi datanglah semacam seperti embun gitu, putih membeku di setiap permukaan. Namanya mana. Dan setiap orang hanya boleh mengambil satu gomer untuk satu orang satu hari. Tidak boleh mengambil lebih. Kalau mengambil lebih, mereka yang diambil itu akan busuk. Dan ketika siang hari, yang putih-putih tadi yang dikirimkan oleh Allah itu akan mencair terkena sinar matahari. Nah, mana ini lebih seperti roti bagi bangsa Israel. Tetapi untuk hari Sabtu, hari ke-6, pada hari ke-6 mereka boleh mengambil 2 porsi untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Kenapa? Karena pada hari ke-7 adalah hari Sabat, hari pemberhentian. Mereka tidak boleh mengambil mana. Dan dengan demikian Allah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka bisa makan mana sehingga mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Demikian juga kita anak-anak Tuhan pasti juga dipelihara oleh Allah kita. Apa aja bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Pernahkah adik-adik merasakan lapar? Bagaimana rasanya? Ya, kalau kita belum makan, kita lapar rasanya perutnya. Kalau dibiarkan lama-lama, kita nanti akan merasa sakit di perut kita karena lapar. Lalu kalau kita lapar, kita harus ngapain? Iya, makan. Nah, makanan yang kita makan itu asalnya dari mana? Iya, dari orang tua kita yang menyediakan. Namun orang tua kita mendapatkan berkat dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita melalui orang tua kita yang bekerja, orang tua kita yang mengusahakan, ibu kita yang memasak sehingga menjadi sebuah makanan yang bisa kita nikmati. Dan semuanya itu asalnya dari Tuhan, dari Allah. Tuhan memelihara kita sehingga kita tidak pernah berkekurangan. Kita juga harus bersyukur selalu kalau Tuhan mengizinkan kita hari ini bisa makan. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Dan apapun berkat yang dari Tuhan yang sudah disediakan oleh orang tua kita, kita harus bersyukur menikmatinya. Dan jangan lupa kita juga berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka telah menjadi alat Tuhan untuk menyediakan semuanya itu buat kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bentuk pemeliharaan Tuhan yang lain adalah ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita. Itu juga bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita.
Jadi Tuhan kalau memberkati kita secukupnya sesuai dengan kebutuhan keperluan kita, tidak berlebihan. Seperti bangsa Israel, mereka sembunyi-sembunyi. Tuhan kan sudah bilang, satu orang hanya boleh 1 gomer untuk 1 hari. Besok aku berkati lagi, aku datangkan lagi mana. Tetapi mereka karena merasa takut kekurangan, karena mereka ada perasaan aku mengumpulkan yang banyak biar aku bisa kenyang makan. Ketika mereka mengumpulkan lebih 1 gomer untuk 1 hari, apa yang terjadi? Yang mereka simpan itu menjadi busuk, tidak bisa dimakan. Karena Tuhan bilang 1 gomer 1 hari untuk 1 orang, tidak boleh mengambil lebih. Nah, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Hanya boleh mengambil secukupnya Tuhan sediakan buat kita. Adik-adik yang kasih Tuhan, dalam rasa cukup ada rasa bersyukur. Di situ Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan memelihara anak-anak-Nya, tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Anak-anak Tuhan, ketika adik-adik menginginkan sesuatu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yakin, kita imani, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang memelihara. Dia yang sanggup mengabulkan doa adik-adik asal sesuai dengan kebutuhan keperluan adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau menghafalkan ayat hafalan. Jangan lupa kirim pesan suara ayat hafalan adik-adik ke Bu Vera. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Matius pasal 6 ayat 25a. Sekali lagi, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Matius pasal 6 ayat 25a. Puji Tuhan, kita berdoa bersama yuk untuk mengakhiri pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami kelas Indria dimanapun berada, sekalipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar untuk percaya dengan firman Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang memelihara kami. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan Yesus, kami sejak kecil mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau terus mempelajari bahwa Tuhan yang kami sembah Allah yang sanggup memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan melimpahkan damai sejahtera-Mu, Tuhan melimpahkan perlindungan, kesehatan, kekuatan buat anak-anak-Mu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Juga berkati gereja kami GBI Genesaret bersama dengan Bapak Pendeta Andi Wijaya Gembala Sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu adik-adik pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua, kita bisa sekolah minggu. Sekalipun masih online, saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk bisa sekolah minggu di gereja, bisa bertemu. Namun kita masih menunggu waktu yang tepat. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa kembali sekolah dengan normal, ke gereja dengan normal, dan bisa jalan-jalan dengan normal. Terima kasih kepada keluarga yang dengan setia menemani anak-anak untuk tetap sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan anak-anak yang baik. Jangan lupa untuk
makan yang banyak, istirahat yang cukup, nurut sama orang tua. Dan yang bersiap-siap untuk ujian semester, kenaikan kelas, rajin belajar ya, Tuhan pasti tolong.